Nongkeepers, saya mau cerita, ini ceritanya. Pembahasan kita kali ini yaitu menguak kasus kematian David Carradine. Siapa David Carradine sehingga kalian harus tertarik dengan peristiwa di balik kematiannya? Mari kita bahas. Kematian tragis David Carradine terjadi pada tanggal 3 Juni tahun 2009 di sebuah hotel di Bangkok, Thailand. Saat itu dia sedang berada di Bangkok untuk bekerja dalam sebuah proyek film. Kejadian ini sontak menjadi sorotan media dan masyarakat ketika dia ditemukan tewas. Spekulasi tentang penyebab kematiannya pun mulai beredar luas. Pada awalnya, laporan awal menyatakan bahwa Carradine meninggal karena bunuh diri dengan menggunakan metode asfiksiasi autoerotis, yaitu cara menggunakan penyumbatan aliran udara untuk meningkatkan kepuasan seksual. Namun pernyataan ini menjadi kontroversial dan diperdebatkan oleh keluarga Carradine dan beberapa orang lain yang meragukan kebenaran klaim tersebut. Sementara ada yang meyakini bunuh diri juga. Ada juga pihak yang mendukung teori bahwa kematian David Carradine mungkin disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan keterlibatannya dalam seni bela diri atau praktik yoga. Namun hingga saat ini penyebab pasti kematian David Carradine tetap menjadi misteri karena tidak ada kesimpulan resmi yang dapat dipastikan. Kematian David Carradine menyisakan banyak pertanyaan tanpa jawaban yang pasti dan terus menjadi subjek spekulasi dan diskusi. Sementara karirnya sebagai aktor dan seniman bela diri dalam hal ini tetap dikenang, kematian tragisnya tetap menjadi peristiwa yang mengguncangkan dan meninggalkan warisan perdebatan tentang apa yang sebenarnya terjadi di hari yang tragis itu di Bangkok, Thailand. Siapa David Carradine? Oke, David Carradine adalah seorang aktor terkenal dan seniman bela diri asal Amerika. Ia lahir pada 8 Desember 1936 dan merupakan anggota keluarga Carradine yang terkenal, dan ayahnya bernama John Carradine adalah seorang aktor juga, yaitu aktor karakter terkenal. Karir akting David Carradine mencakup peran-peran yang beragam di berbagai film dan tentunya acara televisi. Namun, dia dikenal secara luas karena memerankan karakter Kwai Chang Caine di serial televisi klasik Kungfu. Serial ini menjadi sangat populer dan membuat namanya dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia. Selain kemampuannya sebagai aktor, David Carradine juga memiliki keahlian di bidang seni bela diri. Ia merupakan seorang praktisi berpengalaman dalam berbagai gaya bela diri, termasuk kungfu dan tai chi. Keterampilan bela dirinya menjadi fitur utama dalam banyak peran dan filmnya, menambahkan dimensi ekstra pada karakter yang dimainkannya. Karir David Carradine mencakup banyak peran ikonik dalam berbagai film, dari drama hingga aksi dan petualangan. Beberapa film lainnya yang terkenal diantaranya adalah Bound for Glory 1976 dan Kill Bill di tahun 2003 dan Kill Bill Volume 2 di tahun 2004 yang disutradarai oleh Quentin Tarantino. Prestasi dan kontribusi Carradine dalam dunia seni bela diri dan hiburan membuatnya dianggap sebagai salah satu tokoh berpengaruh dalam popularitas dan apresiasi seni bela diri. Meskipun telah meninggal dunia, warisannya dalam dunia akting dan seni bela diri tetap dikenang oleh penggemar dan rekan seprofesinya. Kematian David Carradine telah menghadirkan kontroversi seputar penyebabnya sejak berita tentang kematiannya muncul. Beberapa faktor yang menimbulkan kontroversi termasuk yang pertama, apakah David Carradine ini bunuh diri atau kecelakaan? Laporan awal menyatakan bahwa Carradine meninggal karena bunuh diri dengan asfiksiasi autoerotis, sebuah praktik seksual kontroversial yang melibatkan penggunaan penyumbatan aliran udara untuk meningkatkan kepuasan seksual. Namun keluarga dan beberapa orang lainnya mempertanyakan keabsahan klaim tersebut
dan berpendapat bahwa kematian itu mungkin disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi dalam konteks seni bela diri atau praktik yoga. Orang berpendapat bahwa laporan awal yang menyatakan penyebab bunuh diri didasarkan pada sedikit bukti dan keterangan saksi yang tidak jelas, sehingga mereka meragukan kebenaran dan klaim tersebut dan menilai bahwa penyebab kematian masih belum terbukti dengan cukup kuat. Meskipun hasil autopsi dikeluarkan oleh pihak berwenang, beberapa orang masih merasakan bahwa informasi yang disediakan belum cukup jelas dan terperinci untuk menyimpulkan penyebab kematian dengan pasti. Kontroversi seputar penyebab kematian David Carradine juga dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan peraturan hukum di berbagai negara. Praktik asfiksiasi autoerotis yang kontroversial dan jarang dibicarakan ini dapat menyulitkan penanganan kasus kematian ini dengan perbedaan pandangan moral dan norma sosial. Hingga saat ini, walaupun telah berlalu beberapa tahun, kematian David Carradine tidak ada kesimpulan resmi yang secara tegas menjelaskan penyebab kematian dengan pasti. Kontroversi ini berlanjut dan tetap menjadi misteri, meninggalkan pertanyaan tanpa jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari yang tragis di Bangkok, Thailand. Kronologi peristiwa di Hotel Bangkok yang mengarah pada kematian David Carradine masih menjadi sumber perdebatan dan informasi yang akurat dan pasti sulit untuk diakses. Namun berdasarkan laporan dan sumber yang ada, berikut adalah kronologi peristiwa yang mungkin terjadi. David Carradine tiba di Bangkok, Thailand untuk bekerja dalam sebuah proyek film. Waktu pastinya terkait kapan kedatangannya itu tidak jelas. Pada 4 Juni 2009, jenazah Carradine ditemukan di sebuah kamar hotel di sebuah lokasi di Bangkok. Ia ditemukan tewas dengan posisi tubuh yang tidak wajar. Laporan awal dari pihak berwenang menyatakan bahwa Carradine meninggal karena bunuh diri dengan asfiksiasi autoerotis, praktik seksual yang kontroversial. Laporan ini menciptakan kebingungan dan kontroversi di kalangan keluarga, teman, dan penggemar. Kontroversi dan spekulasi seputar penyebab kematian segera menyebar luas waktu itu. Sejumlah sumber meragukan laporan awal dan menunjukkan bahwa kematian itu mungkin disebabkan oleh kecelakaan atau faktor lain yang terkait dengan seni bela diri dan yoga yang ia pelajari. Pihak berwenang Thailand melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Namun hasil resmi dari penyelidikan dan autopsi tersebut tidak selalu menjadi informasi yang tersedia secara publik. Beredarnya berita tentang kematian, keluarga Carradine menuntut pihak yang berwenang bertanggung jawab atas bocornya foto jenazahnya yang menjadi sumber kontroversi peristiwa tersebut. Dikarenakan banyaknya perdebatan dan kurangnya akses terhadap informasi resmi, kronologi peristiwa ini mungkin tidak sepenuhnya akurat dan terperinci. Namun beberapa poin tadi mencakup peristiwa yang relevan dan menunjukkan bahwa kematian David Carradine di hotel di Bangkok tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya. Spekulasi awal tentang kematian David Carradine mencakup dua kemungkinan utama, bunuh diri atau kecelakaan. Ketika berita tentang kematian Carradine pertama kali muncul, laporan awal menyatakan bahwa ia meninggal karena bunuh diri dengan menggunakan metode asfiksiasi autoerotis, sebuah praktik seksual yang kontroversial itu. Asfiksiasi autoerotis melibatkan penggunaan penyumbatan aliran udara, meningkatkan kepuasan seksual, dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian jika dilakukan dengan tidak benar. Namun spekulasi tentang bunuh diri segera menuai kontroversi dan dipertanyakan oleh beberapa pihak termasuk keluarga Carradine dan beberapa teman dekatnya. Beberapa orang berpendapat bahwa kematian itu mungkin merupakan kecelakaan yang terkait dengan praktik seni bela diri atau yoga yang ia pelajari dan praktikkan. Beberapa teori alternatif tentang kematian David Carradine termasuk keterlibatannya dalam seni bela diri dan yoga. Sebagian dari teori ini berdasarkan fakta bahwa Carradine adalah seorang praktisi seni bela diri yang berpengalaman dan telah mempelajari berbagai gaya bela diri selama hidupnya. Selain itu, ia juga dikenal sebagai seorang yang tertarik pada praktik yoga yang melibatkan gerakan tubuh,
dan pernapasan yang kompleks. Nah, berikut adalah beberapa teori alternatif yang mungkin dipertimbangkan. Sebagai seorang seniman bela diri yang berpengalaman, ada teori yang menyatakan bahwa Carradine mungkin terlibat dalam seni latihan yang beresiko atau eksperimen dengan teknik-teknik yang berbahaya. Beberapa gerakan dalam seni bela diri, terutama yang melibatkan latihan pernapasan yang ekstrim, dapat memiliki potensi bahaya jika tidak dilakukan dengan benar. Karena minatnya pada yoga dan kemungkinan bahwa Carradine mungkin telah mencoba teknik-teknik yoga yang lebih kompleks atau berbahaya, yang melibatkan latihan pernapasan atau posisi tubuh yang ekstrim. Praktik yoga yang beresiko dapat menyebabkan masalah kesehatan jika dilakukan dengan tidak benar. Selain itu, ada kemungkinan bahwa kematian Carradine mungkin merupakan hasil dari kecelakaan yang terjadi selama ia berlatih seni bela diri atau yoga. Kegiatan fisik yang intens dapat menyebabkan cedera atau komplikasi yang tidak terduga. Perlu dicatat bahwa teori-teori ini hanyalah spekulasi dan belum ada bukti resmi yang mendukung klaim-klaim tersebut. Kematian David Carradine masih dikelilingi oleh misteri dan spekulasi, dan tidak ada kesimpulan resmi yang telah dapat menyatakan penyebab kematian dengan pasti. Seperti sebelumnya, kematian ini meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab dan terus menjadi subjek perdebatan di kalangan publik. Informasi resmi mengenai bukti-bukti dan temuan forensik terkait kematian David Carradine terbatas dan tidak selalu dapat diakses secara publik, karena keluarga dan pihak berwenang cenderung menjaga privasi tentunya dalam kasus kematian selebriti. Informasi spesifik tentang temuan forensik mungkin tidak dibagikan secara luas. Namun, perlu dicatat bahwa hasil forensik biasanya dianggap sebagai informasi rahasia yang hanya tersedia untuk pihak berwenang dan keluarga korban. Hal ini bertujuan untuk menghormati privasi dan kepekaan emosional dari pihak terkait. Karena itu, banyak informasi tentang temuan forensik seputar kematian David Carradine mungkin tidak dipublikasikan atau hanya diakses oleh pihak berwenang yang terlibat dalam penyelidikan tersebut. Akibat beberapa pertanyaan tentang penyebab kematian Carradine masih tetap tidak terjawab dan menimbulkan spekulasi di kalangan publik tentunya. Kesimpulan dari kasus kematian David Carradine adalah bahwa misteri di balik peristiwa tragis tersebut masih mengemuka. Meskipun telah berlalu beberapa tahun sejak kematiannya, tidak ada kesimpulan resmi yang secara pasti dan akurat menyatakan penyebab kematian. Kontroversi, spekulasi, dan informasi yang terbatas mengenai penyelidikan dan temuan forensik telah menyebabkan banyak pertanyaan tanpa jawaban yang pasti. Teori-teori tentang bunuh diri, kecelakaan, dan keterlibatannya dalam seni bela diri dan yoga terus menjadi bahan perdebatan karena informasi yang diberikan kepada publik terbatas. Sulit untuk mencari jawaban definitif mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada hari kematian Carradine di hotel di Bangkok, Thailand. Selain itu, aspek hukum, budaya, dan kebijakan keluarga dalam kasus kematian selebriti seperti ini ya dapat menyebabkan beberapa informasi tetap menjadi rahasia dan tidak diungkapkan kepada publik. Ini memunculkan tantangan bagi masyarakat yang ingin memahami secara lengkap dan mendalam apa yang sebenarnya terjadi. Kematian David Carradine tetap menjadi peristiwa tragis dan meninggalkan dampak besar pada dunia hiburan dan seni bela diri. Sementara karirnya sebagai aktor dan seniman bela diri tetap dikenang dan dihormati. Penyebab kematian yang sebenarnya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya. Selama informasi yang diberikan kepada publik terbatas, kemungkinan misteri ini akan terus menjadi perdebatan dan meninggalkan tanda tanya dalam sejarah kematian selebriti yang dikenal ini. Terima kasih telah menonton. See you. Bye-bye.